Halo teman-teman, selamat ketemu di channel saya Gudang Akses. Kali ini saya akan membuat tutorial password login yang berbasis VPA. Ikutin video saya dari awal sampai akhir ya. Baik, kita mulai ya. Kali ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, kita akan membuat suatu password login dengan Microsoft Access. Antara lain desainnya seperti ini. Kita akan bikin suatu form login di sini, kemudian dicek apakah password sesuai dengan daftar tabel usernya. Kemudian kalau sesuai, kita akan lanjut ke form menu utama. Kalau tidak sesuai, nanti ada notifikasi pesan login gagal. Terus kemudian apabila pesan loginnya gagal sebanyak 3 kali, nanti otomatis akan nge-lock user yang login tadi ya. Nah, kalau sukses berarti ada message box pesan sukses. Kira-kira seperti ini untuk desain kita akan membuat passwordnya. Karena itu yang dibutuhkan tabelnya kita coba ada 3 tabel dulu ya. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, kita mau ke form yang mana, kemudian kita aplikasikan untuk aplikasi apa, misalkan aplikasi stok, kemudian aplikasi akuntansi dan lain-lain. Apapun itu nanti bisa kita kembangkan ke depan. Kita bikin 3 tabel dulu. Yang pertama T user, di sini tabel T user, fieldnya adalah ID user ya, ID yang unik user, ini unik. Kemudian nama, kemudian password, kemudian ada fungsi, kemudian ada log. Nah, ini kenapa saya bikin seperti ini? Ini adalah ID yang tentu saja harus ada untuk tabel yang bersifatnya primary key, kemudian nama user, kemudian password, kemudian fungsi. Nah, ini fungsi nanti berkaitan dengan menu-menu mana yang akan diizinkan oleh admin database maksudnya ya. Misalkan fungsi dia, katakan admin, dia bisa mengakses command button 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nanti command button 1, 2, 3, 4, 5 kan bisa diaplikasikan sebagai menu-menu, terserah nanti Anda bikin seperti apa ya. Misalkan ini command button 1 menu input, kemudian command button 2 menu kirim, kemudian command button 3 menu cetak, kemudian 4 koreksi dan lain-lain. Nah, ini nanti diatur oleh fungsi yang di sini. Kemudian log di sini maksudnya apabila dia melakukan ketidaksesuaian password sebanyak 3 kali, nanti user tersebut akan di log. Kemudian di sini ada tabel berikutnya, tabel T fungsi. Fungsi di sini antara lain untuk mengakses command-command yang diizinkan di sini. Jadi fungsi yang di sini tadi, yang ini akan diberikan hak-hak usernya diatur di tabel sini nanti. Apakah ini bisa akses command 1, command 2, command 3, command 4, command 5 nanti akan diatur di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tabel info login. Nah, isinya ada 4 field dulu. Di sini ada ID user, jam login, jam logout. Ini artinya untuk sebagai database bahwa user tersebut melakukan login jam berapa masuk, kemudian logout jam berapa. Nanti akan dicatat ketika login tersebut sukses di sini. Nah, kira-kira seperti ini yang akan kita buat ya. Langsung kita buka Microsoft Access-nya ya. Kita bikin blank database saja, kemudian kasih nama misalkan password login, kemudian create. Oh, ini udah pernah bikin ya. Kemudian kasih password login data, create. Nah, kemudian seperti ini tampilannya. Kemudian desain view aja, saya lebih suka pakai desain view. Kita kasih nama
T-user ya, kita bikin tabel yang pertama T-user. Oke, kemudian ID kita kasih ID user namanya, kemudian data tipenya saya kasih tag aja deh. Kemudian yang kedua adalah nama, kemudian data tipenya tag, kemudian password, data tipenya tag, kemudian fungsi, data tipenya juga tag, kemudian log, data tipenya yes or no. Jadi ada dua pilihan, yes or no nanti ya inputnya. Kita save saja, klik save T-user ya. Jadi kita sudah bikin T-user ini yang ada 3 field, nama, ID user, ada 1, 2, 3, 4, 5 field ya. ID user, nama, password, fungsi, dan log sesuai dengan desain kita tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua kita bikin lagi tabel T, kasih nama fungsi ya, fungsi. T fungsi, kemudian kasih ID di sini, fieldnya ID saja, pakai data type atau number nggak apa-apa. Kemudian kode fungsi, kasih teks, kemudian akses common 1, kasih boolean ya, yes or not. Jadi nanti ini di checklist, ini fungsinya checklist, dia bisa mengakses command button yang sesuai dengan fungsinya enggak, tinggal checklist. Kalau dia dibolehkan berarti yes, kalau tidak dibolehkan berarti no, tinggal dipilih dari sini ya. Kita kasih sampai 5 ya, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ini data type-nya sama semua juga, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Kemudian kita save ya, close saja, save, udah save. Kemudian yang ketiga kita membuat tabel info login ya. Tabel ini tabel info login yang mengindikasikan apabila login diterima, dia akan membuat suatu log kegiatan bahwa ini masuk, user ini masuk pada jam sekian, kemudian logout pada jam sekian. Oke, kita bikin new tabel, kasih T info login. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Oke, kemudian kasih ID atau number nggak apa-apa, kemudian ID user yang masuk ya, nanti ID user yang masuk, kemudian jam login, kemudian jam logout, teks, kasih data, karena kan kita mencatat waktu ya, kasih data type-nya data time. Kemudian kita save lagi, yes. Oke, kita sudah bikin punya 3 tabel. Nah, nanti konsepnya di sini kan tabel di sini akan mempunyai fungsi-fungsi yang di sini ya. Misalkan ini ID user ini ya, dia ID user ini tuh akan dikasih fungsi-fungsi ini gitu. Jadi ini kita harus menjoiningkan, membuat suatu query ya, query antara T user ini dengan T fungsi. Fungsinya bahwa ID ini akan bisa mendapatkan command yang di sini. Sekarang coba kita bikin query-nya ya. Oke, selanjutnya kita bikin query ya, sesuai dengan tadi apa yang kita bicarakan.
Kita bikin saja di sini create, kemudian kita bikin desain query aja. Desain query, kemudian tabel-tabel yang dipakai adalah tabel T fungsi dengan T user. T fungsi sama T user ya. Nah, sini kita relationshipkan jadi fungsi tadi dengan kode fungsi. Karena fungsi-fungsi di sini nanti akan melihat kode fungsi di sini, kemudian di sini akses common yang akan dikasih license. Kita kasih yang pilihan nomor 2, artinya di sini bisa akses data di sini semua. Kemudian field yang dipakai adalah ID user, kita pakai, kemudian nama user, kemudian password, kemudian fungsi, kemudian log, kemudian kita masukin semua aja di sini ya, kode fungsi, kemudian common 1 sampai 5, masukin semua. Set. Oke. Nah, kemudian kita save, kasih nama key user aja. Kalau saya lebih seneng pakai, kalau tabel ya depannya T, kalau query ya depannya key, kalau form ya depannya F. Oke, save. Nah, kita lihat datanya masih kosong semua. Oke ya. Sekarang kita isi datanya ya. Coba kita isi datanya. Yang pertama usernya ya, kita kasih misalkan user kita nih, maaf, T user. Nah, kita isi misalkan kasih kode aja ya. Ini kodenya unik ya. Misalkan kode AZ001, nama Ahmad, password misalkan tes 123, fungsi admin. Kemudian di sini AD002 misalkan, nama Adi, password 1234, kemudian user. Nah, kita isi seperti itu. Kemudian kita membuat suatu definisi untuk hak-hak mana yang mau diakses ya. Misalkan ini sekarang kita isi tabel fungsi tadi gitu ya. Tabel fungsi tadi, ini kode fungsi adalah kode fungsi yang di sini, maksud saya itu yang di sini. Misalkan nanti kita bikin perlu berapa grup yang yang dikasih privilege untuk mengakses command tertentu ya, bikin aja. Misalkan ini saya bikin 2 dulu ya, artinya ada user, ada admin. Nah, kita bikin aja di sini fungsinya itu, misalkan di sini kode fungsinya kan tadi admin, kemudian di sini user. Nah, misalkan admin bisa mengakses semua nih. Kemudian ini harus sama ya, maaf, ini user. Ini karena direlationshipkan ya. Jadi fit apa yang isi field di sini harus sama dengan di sini. Di sini nih. Apa yang ada di sini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, ini harus sama. Ini bisa yang mengatur adalah sini. Ini bisa misalkan kalau ini harus satu, misalnya nanti ada admin, ada user, kemudian ada user katakanlah 1, user 2, user 3 yang punya privilege sama, yang berbeda, maaf. Misalkan user katakanlah ini user 1 ya, dia cuma bisa mengakses command 1. Misalkan nanti ada user 2, dia cuma bisa akses command 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini
apa namanya, usernya kita set di sini. Misalkan dia fungsinya berarti user 1, dia berarti pasti nanti harus dia cuma bisa mengakses common 1 aja gitu ya. Coba kita lihat di key usernya tuh. Jadi seperti ini nanti, bahwa apa namanya, user ini nanti hanya bisa mengakses sesuai yang tertera di sini tuh. Ya. Nah, seperti ini kan, user 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin form password ya, form password untuk dialognya ya, untuk apa namanya, memasukkan dialog box password nih, form loginnya. Nah, isinya text box nanti ada ID user sama password ya. Oke, kita bikin dulu create form design, ini aja ya, form kosong aja ya. Kemudian kita bikin 2 text box, 1 kemudian 2. Ini kasih nama, katakanlah ini user ID. Captionnya dikasih nama user ID. Caption yang di sini kasih password. Oke, nanti tinggal teman-teman dirapikan, dimaniskan sesuai dengan selera gitu ya. Kasih kayak ini, silakan masukkan user dan password Anda. Kasih nama F password. Seperti ini ya. Kita coba. Nanti kita akan masukkan di sini ya. User di sini dengan user sini, ketika nanti dikasih oke, nanti dia akan melakukan action seperti ini. Kalau sesuai, dia akan buka menu utama dengan mengecek privilege masing-masing fungsinya. Kalau tidak, dia akan ada pesan gagal ya. Oke. Kita bikin common patternnya di sini untuk kasih, kita kasih caption dulu. Oke, begitu tombol ini diklik, nanti dia akan mengecek apa yang ada di teks ini dengan tabel-tabel fungsi ya. Selanjutnya kita akan bikin, katakanlah menu utamanya dulu deh, biar enak nih. Kita bikin menu utama. Kalau login berhasil, masuk ke form menu utama ya, sini. Masuk ke form menu utama. Kita bikin kita bikin create form design. Katakan kasih gini aja deh. Selamat datang di informasi database gudang akses, misalkan. Kasih ini dulu ya sementara. On click, kita kasih close aja deh. Document titik close. Kasih nama F menu utama ya. Oke, tampilannya sebagai berikut. Nah, menu utama. Sekarang kita akan bikin commonnya ya. Commonnya kita pakai apa namanya, VBA akses ya.
kita desain, kemudian kita klik di sini, kemudian on klik di sini, kita bikin kode builder. Oke. Saya coba pakai metode ini ya. Apa namanya? DAO database ya. Kita bikin seperti ini, coba dim database dim dbs database rs rc s record sheet. Nah, seperti ini ya. Kemudian set db sama dengan db engine, set db sama dengan db engine titik workspace. Titik database. Kemudian set rs record sheet sama dengan db open record sheet queue user. Oke ya. Artinya ini command untuk membuka database tabel yang di sini ini yang di queue user ini. Saya bikin seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bikin commandnya. Kita bikin rs move first, memposisikan record ke record pertama. Kemudian pakai command do until rs.eof. Jadi kerjakan mencari record sampai ke end of file. If rs.id user sama dengan text 0 and rs.password sama dengan text 2, then jadi maksudnya gini, dia mengecek field ID user di rs itu key user ya, berarti mengecek field yang di sini nih. Nah, ID user ini sama nggak dengan yang di sini? Sini kan text boxnya text 0 ya, jadi sama nggak. Kemudian demikian juga yang di passwordnya sama dengan apakah yang diinputkan di sini di tag 0. Oke. Nah, jika sama, kasih message box dulu ya, message box selamat bekerja. Selamat bekerja rs nama ya, nama. Oke.
kasih VB information ya, VB ya, VB information. Nah, jika tidak, begitu ketemu kasih exit do, ketemu kan, exit do, jadi dia keluar perintah ke do karena record udah ketemu. Selanjutnya rs titik move next, ini menggerakkan ke record berikutnya. frs titik eof, jadi sudah selesai dicari tetapi record nggak ada. Terus then go to, kita kasih lanjut, selesai aja, selesai. Sama dengan true, then go to selesai. Kita kasih selesai di sini. Kemudian jangan lupa kasih loop. Oke. And if, kita coba ya. Ada yang salah. And if-nya di sini, bro. Sorry. Ya. Kita coba setelah kita isi comment sebagai berikut ya. Do until rs eof. If rs id user sama dengan tag 0, jadi id usernya dengan isi yang di tag 0 itu yang form isian user id sama nggak dengan apa yang ada di tabel tadi gitu. Kalau sama berarti dia akan ngasih informasi message box selamat bekerja. Kalau tidak, dia akan selesai. Kita coba. Nah, jadi ini sukses ya. Selamat bekerja. Ketika user ID dan password dimasukkan sesuai, maka dia akan memberikan message selamat bekerja seperti ini. Selamat bekerja Ahmad, itu kan. Kita coba misalkan passwordnya tidak sesuai apa yang ada di tabel ini. Misalkan ini kan passwordnya tes123. Kita tambahin satu karakter saja, karakter 5 misalkan. Dia selesai pencarian. Nah, kita akan tambahkan message kalau user tidak dikenal, nanti akan ada informasi bahwa user tersebut tidak dikenal ya. Kita coba, ini karakter dari password sengaja saya perlihatkan seperti ini biar nanti kita bisa ngeceknya. Nanti pada hasil akhirnya kita kasih karakter untuk password sehingga tidak terlihat seperti bintang-bintang ya. Oke, kita edit lagi comment-nya ya, seperti ini. Kita selipkan di setelah pengecekan ini nih, setelah pengecekan ini kasih comment, coba rs titik move next, jadi gerakan recordnya, kemudian if rs sama rs titik eof sama dengan true, then message box user tidak dikenal, koma VB warning aja deh ya, warning VB critical, sorry critical, VB critical. Nah, kemudian kasih go to lanjut, maksudnya udah selesai ya.
masukkan ke sini aja deh. Lanjut. Oke, kita coba. Misalkan passwordnya seperti tadi ini ya, Asyad 001, kemudian passwordnya tes 12345. Misalkan ini passwordnya sesuai ya, tes 12345 saya. Ada informasi selamat bekerja Ahmad. Kalau tidak sesuai misalkan kasih 5, ada informasi bahwa user tidak dikenal. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya akan bikinkan seperti konsep kita sebelumnya ya, bahwa kalau password salah 3 kali dia akan melock user tersebut. Jadi yang kita perlukan adalah saya akan bikin parameter yang menyimpan data untuk di luar kalau kita mengklik command klik ya, berarti saya deklarasikan dia di public bukan di privat ya. Saya deklarasikan di sini suatu integer. Jadi nanti saya akan hitung 3, 2, 1 berarti habis kesempatan ya. Berarti deklarasikan integer. Public saya sebut aja kesempatan as integer. Oke. Kemudian saya tambah deklarasi juga di sini untuk booleannya, sebut aja check as boolean. Boolean itu yes or not ya. Oke. Kemudian command-nya akan kita mulai dari sini. Berarti ketika di sini ya, yang tadinya belum ada pengecekan user tersebut sudah di log atau enggak ya, dia ada di sini nih. Ketika user ID dan passwordnya sama, dia akan langsung meneruskan selamat bekerja. Nah, sebelum melakukan dia mengecek ini, kita lakukan user tersebut di blok atau tidak ya. Kita cek di sini. Saya kasih if rs titik user id user if rs titik ini ya titik user, di sini ada log nih ini ya. Frs log sama dengan true, then jika di log berarti jika user tadi di log kasih pesan message box user Anda sedang di log oleh admin VB information. Pertama juga saya deklarasikan di sini cek sama dengan false. Oke. Kemudian di sini saya ketik cek sama dengan true, exit. Tuh, langsung keluar exit ya. Begitu user di log dia langsung keluar exit dari program ini, dari program pencarian. Situ else. Jika tidak, berarti dia akan mengerjakan command ini ya. Command ini command yang sebelumnya. Kemudian and if
kita tutup dengan if, else, and if. And if. Kita kasih komen di sini if check sama dengan false, then kesempatan sama dengan kesempatan plus 1. Kasih message box. Jadi ini berarti kalau cek di sini false berarti user tadi passwordnya salah. Message box, password yang Anda masukkan salah. Kesempatan Anda tinggal tiga dikurangin kesempatan. Oke. Jika kesempatan F 3 kurangi kesempatan sama dengan 0, then message box password yang Anda Anda 3 kali memasukkan password yang salah. User Anda di blok admin. Kasih VP critical. Kemudian saya akan membuat subroutine yang mengaktifkan lock password ya. Kita bikin di sini function lock password. Nggak boleh ada spasi. Oke, function lock password. Nanti di sini langsung call function call lock password. Oke. Sama ini deklarasinya juga kayak yang di atas, kita deklarasikan seperti ini. Kemudian kasih do until rs.eof if rs.id user sama dengan form text 0, then rs.edit rs.lock, jadi di lock passwordnya sama dengan true. Kemudian update ya, setelah buka database kita update equip do
else get do ekit do else rs itu move next, gerakin kursor, gerakin record, frs titik eof sama dengan true, dan keluar. Jangan lupa pakai loop, keluar titik 2. Oke. Udah kita bikin functionnya log password. Kemudian di sini f ada f else and f. Kemudian f yang ini else and f. Oke, kita coba. Simpan dulu. AZ001 AZ001 passwordnya tes1234 tes1234. Selamat bekerja. Oke. Kemudian kalau misalnya passwordnya salah, user tidak kenal, sini berarti sebentar ya, ini harusnya dilakukan modifikasi di sini. Ini langsung gini aja ya. Tes 123. Nah, ini password yang Anda masukkan salah, kesempatan Anda tinggal 2. Oke ya, password saya masukkan salah. Saya masukkan sekarang dengan password yang benar. Nah, oke, benar ya. Misalkan kita lanjutin dengan password saya yang salah. Password yang Anda masukkan salah, kesempatan Anda tinggal 1. Kita masukin lagi, salah, tinggal 0, diblok. Anda 3 kali memasukkan password yang salah, user Anda di blok admin. Oke. Ada error dikit, sebentar. Then go to. Oke, sorry. Then go to. Oke, kita ulangi lagi. Misalkan tinggal 1, kemudian 0. Anda 3 kali masukkan password salah, user Anda akan diblok oleh Kahwin. Ada kesalahan lagi. Sorry, ini kurang nfn if ya. Oke, kita tes. Password yang Anda masukkan salah, kesempatan Anda tinggal 2 kali. Oke. Password yang Anda masukkan salah, kesempatan Anda tinggal 1 kali. Anda 3 kali memasukkan password yang salah, user Anda di blok admin. Oke. Sorry. Ini harus ditutup dulu. I'm sorry. T user, bukan key ya, sini T. Karena yang akan kita rubah adalah tabel. Di blok ya. Oke. Setelah itu akan komentarnya lain. User Anda sedang di lock oleh admin. Jadi kita nggak akan bisa. Kita lihat di propertiesnya di sini, di tabel sini otomatis lock. Ya. Otomatis di lock oleh admin. Kita buka lagi.
Nah, kita masukkan user AZ001 password 1, misalkan password salah ya. Dia akan berkomentar password yang Anda masukkan salah, kesempatan itu tinggal 1 kali. Oh sorry, ini harus save dulu ya. AZ001. Misalnya usernya salah, tinggal 2, tinggal 1, 0. Oke, habis itu di lock oleh admin. Oke, seperti itu ya. Di sini akan di lock. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kelebihan dari sini kita bisa ngelock password user yang salah. Kalau mau dibuka lagi ya dari admin, nanti tinggal buka ini aja di situ, di tabel user yang dibuka. Selanjutnya kita akan tambahkan berupa verifikasi field ya. Jadi misalkan field ini tidak diisi, dia akan berkomentar. Jangan sampai field ini kosong. Jadi misalkan ini kosong, pasti akan dibaca oleh perintah yang lain. Jadi kita mengharuskan bahwa field user ID dan field password harus diisi. Kita edit lagi komennya, berarti ini tag 0, ini tag 2 ya. Jadi pas di awal sebelum dia melakukan proses semuanya, kita insert komennya di situ. Comment if is null, tidak ada nggak ada isinya, text null sama dengan true or atau is null tag 2 sama dengan true, then message box user ID dan password harus diisi, VB information. Else NF nya di paling bawah sini, NF kita coba. Jika fieldnya kosong, dia akan bekerja perintahnya. Oh sebentar, message box kurang G, message box. Oke. Nah, user ID dan password harus diisi. Jadi kalau belum diisi, dia ada message box yang mengharuskan untuk dia isi. Message box isi. Misalkan user ID ini diisi ya, kemudian passwordnya nggak diisi, dia tetap minta supaya ngisi dua-duanya. Kita isi contohnya, misalkan tadi kita isi AZ001 ya, AZ001 tes 1 2 3 4. Selamat bekerja. Oke. Nah, jadi sudah jalan ya. Oke, selanjutnya dari menu password ini akan direct, kalau benar akan didirect ke menu utama ya. Menu utama udah kita bikin sesuai dengan desain kita awal, bahwa menu utama itu ada, katakanlah ada 5 command ya. Kita bikin coba 5 command. Desain. Nah, kita bikin 5 command ya.
Ini common 2, common 3, common 4, common 5. Oke. Nanti masing-masing dari user ini, misalkan user AZ001, dia bisa mengakses common 1, 2, 3, 4, 5 akan terbuka sesuai dengan fungsi yang telah diberikan hak aksesnya. Oke, kita kasih warna dulu biar bagus. Backgroundnya, formatnya, back colornya misalkan ini. Oke lah, seperti ini ya. Nah, ini menu utamanya. Oke, kemudian passwordnya kita edit. Jadi kita tambahin comment seperti biasa. Kita klik event prosedur, kita edit. Berarti perintah ketika dia diterima oke adalah di mana? Ini selamat bekerja. Berarti kita akan mengedit, mendirectkan untuk membuka form menu utama di sini nih. Jadi begitu passwordnya sesuai, dia akan menutup form password dan akan membuka form menu utama. Jadi kita tutup form passwordnya, do cuman titik close, do cuman titik open form, open form F menu utama. F menu utama, coba kita lihat sama enggak. F menu utama, oke. Selanjutnya sekarang kita isi sesuai dengan perintah, sesuai untuk memperlihatkan user-user mana yang diperbolehkan untuk mengakses komennya. If rs titik, kita lihat ini apa ya, akses CMD. Oke. Akses CMD 1 sama dengan true, then forms titik F menu utama titik common 1 titik visible sama dengan true. Nah, ini maksudnya jadi ketika bersesuaian passwordnya dan sesuai dengan apa yang diisi tabel ini, misalkan fungsi-fungsi ini, misalkan tadi aset ini adalah dia mempunyai akses common 1, common 2, common 3, common 4, common 5 diberikan, berarti dia akan menampilkan semua. Nah, seperti ini. Jadi kalau common 1 true, kemudian dia akan membuka common 1. Nah, di sini akan dibuka nanti yang apa namanya? Yang common 1. Yang common 1 ini akan diperlihatkan itu. Selanjutnya untuk common 2 sama persis. Common 2, common 3, common 4, common 5. Tinggal kita edit ya. 2, 3, 4, 5. Oke.
save. Nah, sekarang menu utamanya di sini ini dikasih propertinya divisible-kan ya. Visible-nya di false. Visible false. No. Jadi ketika dibuka dia nggak ada tombol-tombol command button-nya. Nah, tombol-tombol command button-nya ini akan di show, akan dilihat sesuai dengan user-user tadi yang udah dikasih kewenangan. Oke, kita coba ya untuk jelasnya. Misalkan ini ya, AZ001, passwordnya tes12345. Oke, selamat bekerja Tuan Ahmad. Nah, sorry, menu utamanya ini belum diedit tadi. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, misalkan ini AZ001 tes 123 4. Selamat bekerja. Nah, otomatis form passwordnya tertutup. Nah, ini command 1, command 2, command 3, command 4, command 5 bisa diakses sesuai dengan hak user tadi yang dikasih. Nah, Ahmad dia mempunyai semua akses user sini. Coba kita pakai user AD002 di mana dia hanya mempunyai hak user cuma satu akses command 1 ya. Kita coba. AD002 passwordnya 1234 1234. Oh, di sini ya. Kasih rs itu id user sama dengan form teks 0. Nah, jadi dia memverifikasi pertama, mengecek user yang pertama yang dimasukkan, dicek dengan apa yang ada di isi key user ya. Kemudian LCNF nya taruh sini, NF sini lah. Sekarang kita coba, misalkan kita masuk ini user kedua yang AD002 password 1234. Oke, masuk. Nah, ini hanya command 1 aja yang diperlihatkan karena user dari AD002 adalah cuma mempunyai hak akses satu saja. Misalkan kita rubah ya, AD002 dikasih lagi hak akses command 3. Kita kasih klik aja di sini. Sorry. Dia sebagai ini. Nah, ini AD002 itu adalah sebagai user 1 ya. Jadi user 1 kita tambah kewenangannya. Misalkan dia di sini ditambah command 4 lah gitu ya. Oke. Kemudian kita buka lagi password AD0021234. Harusnya nanti ada 2 command yang terlihat. Nah, ini ada 2 command. Command 1 sama command 4 sesuai dengan apa tadi yang sudah dikasih kewenangan usernya. Nah, begitu kan, praktis kan. Jadi kita dengan enak bisa menata misalkan user-user mana yang akan kita kasih hak usernya gitu ya, tanpa merubah desain-desain secara global.
Kita coba sekali lagi. AZ001 tes 1 2 3 4. Ini semuanya. Ketika di log passwordnya, misalnya di sini admin diaktifkan user AD002, misalnya diblok lah sama admin. Kita cek lagi AD002 1 2 3 4, user Anda sedang di blok oleh admin. Nah gitu, asik kan? Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari log file info login ya, seperti konsep kita sebelumnya. Jadi ketika sukses dimasuk form menu utama, akan membuat login, jam dia login jam berapa, kemudian kalau udah selesai mengakses menu utama, dia akan logout itu. Kita buka lagi password ya, desain, kemudian kita edit VBA-nya. Even ketika bahwa password benar adalah ada di sini ya. Sini, oke. Kita akan, ketika benar, kita akan menambahkan info bahwa user tersebut masuk. Saya tambahin di sini set database-nya, set rc sama dengan db open record sheet. Saya akan membuka tabel t info login ya, t info login, oke. Info login. Kemudian kita edit di sini ketika dia sukses. rc titik, kita akan tambahkan record waktu bahwa user tersebut masuk ke menu utama. Add new rc id user sama dengan rs id user, rc titik jam login sama dengan now, tanggal sama detik, tanggal jam detik sekarang. rc jam login sama now, kita lihat ya, jam login, oke. Kemudian ditutup sama rc titik update, oke. Kemudian saya bawa informasinya ke menu utama, forms. Oh maaf, sebentar, kita di menu utamanya harus kita edit dulu nih ya. Kita edit, kita kasih text box 2, teks 6 sama teks 8. Forms, F menu utama, titik teks 6 sama dengan rs titik id user. Form F menu utama, teks 8 sama dengan id login. Ini maksudnya nanti di menu utama yang teks 6 dan teks 8 tadi ya, itu saya isi dengan info id user dan id login. Tutup.
Yes, tutup dulu. Oke, yes. Kita coba sekarang masukkan AZ001 ya. AZ001 tes 1 2 3 4. Ada error T-info. Oh sorry, ini belum dikasih karakter. Oke. Masih ada kesalahan RC. Ini ada titik, jangan ada titik. Oke. Nah, masuk. Oke, masuk sini ya. Kita lihat di info watchingnya. Belum. Masih ada kesalahan. Stack 6, stack 8. Oh ini nih, sorry, ini belum saya deklarasikan lagi. Kasih parameter ID login sama dengan RC ID. Jadi dia parameter ID login menangkap apa isi di record RC.id ya. Oke. Kita lihat di info login. Nah, di sini ada jam ketika dia login ya. Kita ulangi lagi deh. Kita ulangi lagi ketika dia login. Oke. Kemudian kita cek di sini info login. Nah, ini setelah kita masuk ke menu utama ini, user AZ001 akan ketahuan bahwa user AZ001 pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 11.24 melakukan login ke sistem. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita bikin ketika dia udah melakukan selesai pekerjaan, dia akan logout. Jam berapa dia logout, kita akan tambah di sini ya logoutnya. Kita edit di menu utamanya, kita tambahin comment button ketika dia menutup form ini ya. Ketika dia menutup form menu utama, kasih comment button tutup. Comment button. Nah, di sini. Oke, tutup. Nah, di tutup ini kita edit event prosedurnya aja. Event prosedur, klik. Nah, di sini kita bikin comment 1 close. Ini ada comment 1 close. Nah, nggak apa-apa, nanti kita lihat sini aja. Sekarang kita edit close-nya ya, tutup dari form menu utama tadi. Kita deklarasikan seperti biasa di DBS database. Set DB sama DBNG.
Yes. Open record sheet. Kita akan membuka T-info login. RC move first. Do until rc.eof if rc.id user sama dengan form text 6 ya, dibandingkan yang di ID user di T-info login dengan form tag 6 di sini isinya sama enggak, dan rc.id sama dengan tag 8. Kalau benar rc edit, dia akan mengisi jam logout, rc.jam logout jam logout sama dengan jam sekarang. No. Kemudian rc.update, tutup database, tutup record sheet, exit do. Else jika tidak, rc.move next. If rc.eof, then go to selesai, and if loop selesai. Nah, kita coba ya. Langsung tutup document titik close, yang kita tutup. Oke. Kita masuk password, misalkan kita clearkan dulu info login yang tadi ya, clearkan dulu biar ketahuan. satu tes 1 2 3 4. Kemudian kita tutup. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi ketika tadi saya masuk tanggal 30 Agustus 2021 jam 11.32 25 detik. Saya langsung begitu masuk ke menu utama langsung logout 30 Agustus 2021 jam 11.32 detik 28. Nah, sudah kerja ya sistem kita. Jadi bagus, kita bisa memantau user-user mana yang aktif dan men-track perubahan yang ada di sistem, karena penelusuran track itu ada record perubahan itu perlu ya. Nanti user tersebut melakukan aktivitas apa itu menjadi suatu krusial di dalam suatu sistem database. Begitu ya. Sekarang kita akan rubah propertiesnya ini ya, kita jadikan lebih bagus lah ya. Kita jadikan lebih bagus, misalkan ini kasih back colornya menjadi apa nih, misalkan seperti ini deh. Kemudian ini saya rubah captionnya ya, formatnya menjadi password, jadi nggak akan ketahuan.
put mask. Nah, sini kita pilih password aja deh. Password. Nah, oke. Kita coba lagi. Nah, nggak akan kelihatan. Kemudian kita akan menunya dibikin modal ya. Jadi tetap di atas, walaupun tetap di atas form yang terbuka gitu ya. Kita ganti menjadi purpose menjadi modal. Record selectionnya dimatiin aja, kemudian dimati navigationnya juga, kemudian di sini dia bikin dialog aja deh. Ini enter kan. Nah, sorry. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk membuat password Microsoft Access dengan VBA. Kalau kalian suka silahkan tonton terus dan subscribe, jangan lupa like. Saya akan bikin aplikasi-aplikasi yang berbasis Microsoft Access VBA untuk selanjutnya. Terima kasih.